Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti ingin dihargai oleh orang lain, tapi tanpa sadar, kita justru sering menunjukkan sikap-sikap yang membuat kita jadi tidak dihargai. Akhirnya, kita malah seringkali diremehkan oleh orang yang berinteraksi dengan kita. Jika saat ini kalian sedang mengalaminya, maka kalian menonton video yang tepat. Selamat datang kembali di channel Senalar. Di video kali ini, Sena akan mengulas tentang sikap-sikap yang membuat kita sulit dihargai oleh orang lain. Kita akan belajar bersama-sama, kenapa sikap-sikap ini bisa muncul dan berdampak negatif bagi kehidupan sosial kita, serta bagaimana cara yang tepat untuk menghindarinya. Harapannya, informasi yang akan Sena sampaikan dapat menjadi salah satu bahan introspeksi yang dapat membantu meningkatkan hubungan sosial kita di masa depan. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai bernalar bersama. 1. Tidak kompeten. Mari kita mulai dengan sikap yang pertama, yaitu sikap tidak kompeten. Di lingkungan masyarakat, terutama dalam dunia kerja, kita dituntut untuk menjadi pribadi yang kompeten, terutama pada bidang yang sudah kita tekuni dan pelajari. Jika kita tidak kompeten akan suatu hal, maka kita pasti akan secara otomatis diremehkan oleh rekan kerja kita. Mereka akan menilai bahwa kita tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang mumpuni untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang akan diberikan kepada kita. Alhasil, para atasan pun hanya akan memberikan pekerjaan-pekerjaan sepele yang mungkin seharusnya sudah tidak kita kerjakan lagi. Jika kita tidak ingin diremehkan karena sikap tidak kompeten ini, maka kita harus selalu belajar dan mengembangkan keterampilan yang kita miliki, terutama pada bidang-bidang yang terkait dengan pekerjaan kita, namun belum sepenuhnya kita kuasai. Setelahnya, tunjukkan secara perlahan kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa kita sudah berusaha dan berhasil mengembangkan kompetensi yang kita miliki. Jadi ke depannya, mereka akan kembali mempercayai kita, dan mulai memberikan pekerjaan yang sesuai dengan standar kemampuan kita. Kalau kita tidak kompeten dan tidak mau belajar, maka kita akan selamanya diremehkan oleh orang-orang di sekitar kita. Bagi mereka, tidak layak menghargai orang yang tidak kompeten dan tidak mau belajar. Orang seperti ini hanya akan menjadi beban yang akan sangat merugikan bagi keluarga, rekan kerja, hingga instansi atau perusahaan yang mempekerjakannya. Karena itulah, kita harus menjadi pribadi yang mau terus belajar, agar dapat terus berkembang dan tidak lagi diremehkan oleh orang lain. 2. Banyak bicara. Sikap kedua yang membuat kita sulit dihargai adalah sikap banyak bicara. Orang yang banyak bicara akan dipandang remeh oleh orang lain, apalagi saat dia membicarakan hal-hal yang sebenarnya tidak dikuasainya. Orang-orang akan menganggapnya sok tahu dan hanya omong kosong belaka, sama seperti pepatah, tong kosong nyaring bunyinya. Jika terus berlanjut, hal ini akan membuat orang-orang di sekitar kita merasa kesal. Dan akhirnya, jika mereka sudah tidak tahan dengan sikap kita, maka mereka pasti tidak akan menghargai dan akan semakin merendahkan kita. Parahnya, kita akan menjadi bahan omongan dan tertawaan bagi mereka, hingga bisa menjadi pusat kebencian dan musuh bersama. Jika kita tidak ingin diremehkan, maka jangan pernah menjadi orang yang banyak bicara, tanpa adanya bukti nyata. Cobalah berbicara sesuai kebutuhan, dengan berdasarkan pada data atau fakta yang valid dan diketahui bersama. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menjaga adab, sopan santun, dan etika, ketika berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan memperbaiki sikap kita ini, maka orang lain akan mulai menghargai pribadi kita, secara perlahan namun pasti. 3. Tidak konsisten. Kita lanjutkan ke sikap ketiga yang membuat kita sulit dihargai, yakni, sikap tidak konsisten. Selain bersikap kompeten dan bicara sesuai dengan fakta, kita juga hendaknya selalu konsisten dengan semua hal yang kita ucapkan. Jika kita tidak konsisten, maka orang-orang di sekitar kita juga akan mulai meremehkan kita. Apalagi jika ucapan yang kita lontarkan suka berubah-ubah, dan berbeda dengan tindakan yang kita lakukan. Orang-orang pasti akan merasa kesal dan tidak akan menghargai kita. Jika kita tidak ingin disepelekan karena sikap ini, maka kita harus mulai menyelaraskan apa yang kita pikirkan, omongkan, dan lakukan. Istilah kerennya saat ini adalah walk the talk. Maksudnya adalah berbuat atau melakukan sesuatu sesuai dengan perkataan yang kita ucapkan. Buktikan bahwa ucapan kita bisa dipegang, dan tindakan kita benar untuk dilakukan. Sehingga orang-orang akan sadar bahwa kita bisa dipercaya, dan mereka akan kembali menghargai diri kita, tanpa kita minta. Tindakan ini juga akan menunjukkan integritas yang kita miliki terhadap segala sesuatu yang kita lakukan.
4. Selalu ingkar janji. Sikap keempat yang membuat kita sulit dihargai adalah sikap selalu ingkar janji. Bagi orang lain, orang yang selalu ingkar janji adalah orang yang tidak bisa dipercaya, tidak bisa bertanggung jawab, dan tidak menghormati kepentingan orang lain. Kita harus paham bahwa orang yang kita janjikan sesuatu juga memiliki kepentingan pribadi yang diharapkan dari kita. Berjanji lalu menepatinya adalah sebuah tanda komitmen yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Komitmen ini membuktikan keselarasan antara ucapan dan tindakan yang kita lakukan. Hal ini juga mencerminkan karakter yang kita miliki dan akan menciptakan citra diri yang dapat diandalkan. Jika kita tidak menepati janji yang sudah kita buat, maka sama saja kita sudah menunjukkan bahwa kita tidak konsisten dengan apa yang sudah kita ucapkan. Orang-orang pun akan merasa enggan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang yang suka ingkar janji. Jika terus berlanjut, hal ini tentunya akan merusak hubungan sosial kita dengan orang yang bersangkutan. Jika dilihat dari sisi dunia profesional, maka sikap ini pasti akan membuat klien kita kesal, dan tidak mau lagi bekerja sama dengan kita di masa depan. Hal ini tentunya akan sangat merugikan dan merusak reputasi kita, serta orang-orang yang bekerja bersama kita. Jika tidak ingin diremehkan karena sikap ini, maka kita harus selalu menepati janji yang kita buat, apapun kondisinya. Jika memang suatu saat kita telat berangkat ke tempat pertemuan, maka kita harus tetap datang. Namun sebelumnya, kita harus menyampaikan alasan yang masuk akal dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Jangan pernah mengada-ngada atau membuat alasan yang dapat merugikan kita di masa depan. Atau, jika ada hal penting yang tidak bisa ditinggalkan dan terpaksa membuat kita harus membatalkan janji yang sudah kita buat, maka kita harus minta maaf dan segera mengkomunikasikannya dengan orang yang membuat janji dengan kita, agar dia tidak menunggu terlalu lama. Karena pada dasarnya, mereka juga memiliki kegiatan atau rencana pribadi yang harus mereka lakukan selain menunggu kedatangan kita. Dengan menjadi pribadi yang selalu menepati janji, kita akan membuat orang lain menghargai kita, apapun kondisinya. 5. Mudah menyerah. Sikap kelima yang membuat kita sulit dihargai adalah sikap mudah menyerah. Sikap mudah menyerah ini akan membuat keberadaan kita sulit untuk diterima dengan baik oleh orang-orang di sekitar kita. Orang seperti ini biasanya tidak punya semangat, motivasi, maupun tekad untuk melakukan sesuatu. Akibatnya, mereka akan mudah menyerah jika menghadapi suatu tantangan atau masalah dalam hidup mereka. Mereka bahkan tidak punya keinginan untuk belajar, berkembang, dan memperbaiki diri mereka. Padahal mereka mampu dan pasti bisa melakukannya. Mereka juga mungkin punya kemampuan dan peluang untuk menjadi versi yang lebih baik daripada diri mereka sekarang. Namun, karena memang sudah sikapnya seperti ini, mereka terkadang tidak sadar akan potensi dan peluang yang terbentang di hadapan mereka. Orang seperti ini pastinya akan cenderung diremehkan oleh rekan sejawat mereka. Jika kita tidak ingin diremehkan karena sikap ini, maka jangan pernah menjadi orang yang mudah menyerah. Mulailah belajar mengintrospeksi diri untuk menggali potensi dan peluang yang bisa kita miliki. Selalu tunjukkan semangat dan sikap optimis untuk memperbaiki diri atau melakukan perubahan positif yang lebih baik dari hari ke hari. Jangan lupa pula untuk selalu berkumpul dengan orang-orang yang memiliki motivasi tinggi, agar sikap mudah menyerah kita dapat tertutupi dan digantikan dengan energi positif dari lingkungan pergaulan kita. Dengan menjadi pribadi yang tangguh dan tidak mudah menyerah, maka orang-orang akan kembali menghargai kita dan berani mengantungkan diri pada pribadi baru kita. 6. Selalu mengalah. Sikap keenam yang membuat kita sulit dihargai adalah sikap selalu mengalah. Dalam beberapa kesempatan, sikap mengalah mungkin memang dibutuhkan agar dapat memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut berkembang. Jadi, kita bisa menjadi orang yang tidak egois karena memikirkan orang lain selain diri kita sendiri. Tapi di sisi lain, jika kita selalu mengalah, maka kita akan terkesan menghindari tanggung jawab yang seharusnya bisa kita terima dan lakukan. Hal ini tentunya akan membuat orang-orang di sekitar kita memandang kita sebelah mata. Meskipun niat awal kita baik saat mengalah, tetapi mereka pasti akan berpikir bahwa kita adalah orang yang pemilih, tidak bisa diandalkan, dan tidak mau bergerak jika tidak sesuai keinginan atau kepentingan kita. Oleh karena itu, kita juga harus tahu kapan waktu yang tepat untuk mengalah, dan kapan waktu yang tepat untuk maju saat ditawarkan sebuah kesempatan untuk bergerak.
Siapa tahu, selain dapat membantu kepentingan bersama, kesempatan itu juga dapat menjadi batu loncatan untuk menunjukkan potensi yang kita miliki kepada orang-orang di sekeliling kita. Dengan menjadi pribadi yang tahu kapan harus maju dan kapan harus mengalah, kita akan membuat orang-orang menghargai kita, karena dapat mengambil keputusan yang tepat di segala situasi dan kondisi, demi kepentingan bersama. 7. Meremehkan orang lain. Sikap terakhir yang membuat kita sulit dihargai adalah sikap meremehkan orang lain. Kita semua pasti pernah mendengar peribahasa, kita akan menuai apa yang kita tabur. Sama halnya dengan kondisi ini. Jika kita merasa sedang diremehkan dan tidak dihargai oleh orang lain, maka ada kemungkinan bahwa kita pernah meremehkan orang lain di masa lalu. Mungkin saat kita masih sekolah, atau di lingkungan pekerjaan kita sebelumnya. Tanpa disadari, kita sudah meremehkan orang lain. Kita menganggap kemampuan dan keterampilan mereka masih di bawah kita, sehingga kita cenderung bersikap arogan ketika berinteraksi dengan mereka. Jika seperti ini, maka kita harus mulai mengintrospeksi diri, sebelum emosi dan marah-marah tidak jelas. Coba pikirkan kembali, cari tahu apakah ada momen di masa lalu, di mana kita sudah meremehkan orang lain tanpa kita sadari. Jika memang benar ada, maka cobalah untuk meminta maaf, dan mulai memperbaiki diri, agar kita tidak lagi meremehkan siapapun ke depannya. Dengan belajar dari pengalaman dan berhenti meremehkan orang lain, maka orang lain pun akan berhenti meremehkan kita. Mereka akan mulai menghargai kita, sesuai dengan cara kita menghargai mereka. Oke, segitu saja video kali ini. Terima kasih sudah ikut menemani Sena dalam menjelajahi 7 sikap yang dapat membuat kita sulit dihargai oleh orang lain. Mulai dari sikap tidak kompeten, banyak bicara, tidak konsisten, hingga fakta bahwa mungkin kita sendiri pernah meremehkan orang lain di masa lalu kita. Semoga penjelasan Sena dalam video ini dapat menjadi sebuah inspirasi dan bahan introspeksi diri bagi kita semua yang sedang berusaha memperbaiki diri. Sehingga kita semakin paham bahwa jika kita ingin dihargai, maka kita juga harus bisa menghargai orang lain terlebih dahulu. Seperti biasa, Sena ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu berharga kalian untuk menonton video ini sampai selesai. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada anggota keluarga maupun rekan-rekan kalian yang ada di luar sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Senalar.